jadi sampai di mana tadi? Nah, ini dari apa kemudian perspektif analisis itu sendiri. Tadi kan di samping kita balik lagi bahwa konsep dari laporan keuangan itu lebih ke historical value, karena memang kemudian hanya menyajikan data-data histori dari proses transaksi perusahaan di periode masa lampau, di tahun-tahun sebelumnya dan tahun berjalan, tetapi tidak memberikan informasi prediktif analisis terhadap apa yang akan direncanakan oleh perusahaan di masa mendatang. Sementara bahwa prediktif analisis itu sendiri menjadi sebuah hal yang menjadi pertimbangan bagi investor untuk untuk memutuskan apakah kemudian mereka mengambil keputusan untuk menginvestasikan ke atau tidak di dalam perusahaan. Kebijakan investasi, selain itu juga kebijakan investasi perusahaan juga mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Nah, kemudian latar belakangnya seperti itu, bahwa kemudian analisis historical itu perlu, tetapi tidak cukup. Terus kemudian dibutuhkan forward looking terhadap data-data dan indikator-indikator keuangan yang ada di perusahaan. Terus kemudian apa-apa yang dilakukan untuk memenuhi indikator tersebut, maka disusunlah sebuah perspektif analisis yang di dalamnya nanti meliputi sebuah proses penyusunan forecasting dan penyusunan valuasi. Nah, tahap ini nanti kita akan berbicara terkait dengan forecasting. Tentunya untuk forecasting yang hal-hal yang harus diketahui tadi, industri strategi analisis, terus kemudian accounting analisis yang sudah kita tetapkan, yang sudah kita hitung, kita sesuaikan apabila memang terjadi distorsi di sana. Kemudian kita melakukan recasting, sebagainya. Nah, setelah kita melakukan hal-hal tersebut dan sudah kalian kerjakan, sudah kalian pahami sampai dengan di posisi di mid sampai dengan mid, dilanjutkan dengan bagaimana kemudian step-step yang harus kita lakukan di dalam forecasting itu sendiri, tahapan dalam penyusunan forecasting atas laporan keuangan. Ya, pendekatannya lebih ke bagaimana membuat forecasting secara lebih komprehensif, menghitung free cash flow serta balance sheet. Ada beberapa, kalau di buku Penman kita lebih banyak melihat dari sisi pendekatan menghitung untuk free cash flow. Tetapi kalau kalian bisa melihat di dalam, misalkan kalian mau membaca di buku Subramanyam, di buku Subramanyam itu ada juga proses terkait dengan penyusunan forecasting, tapi lebih seperti apa yang kita lakukan di dalam manajemen keuangan kemarin. Bagaimana kita menyusun forecasting untuk income statement, dan kemudian kita juga melakukan forecasting atas balance sheet dari perusahaan untuk beberapa tahun ke depan. Tentunya pendekatannya yang berbeda ya. Kalau di buku Penman lebih bagaimana kemudian kita mendapatkan forecasting terkait dengan free cash flow yang mungkin yang bisa didapatkan oleh perusahaan. Tapi kalau yang di buku Subramanyam, dia lebih melihat, ya mungkin lebih relatif, lebih ke accounting side-nya, ya, lebih bagaimana menyusun sebuah forecasting yang secara komprehensif, baik itu dari income statement ataupun dari sisi balance sheet-nya. Nah, kalian nanti tinggal silakan dilihat juga kalau mau di buku Subramanyam ada, di buku, artinya itu saling melengkapi lah ya, melengkapi dari sisi accounting side dan dari sisi financing side-nya gitu, dari dua belah sisi. Karena memang analisis laporan keuangan kan kita melihat dari dua persepsi ya, dua pendekatan, dari pendekatan accounting dan pendekatan dari sisi finance. Dan mazhabnya berbeda gitu, karena di sisi lebih ke sisi accrue-nya, yang sisi ya
ada cash yang kemudian itu menjadi concern utama di dalam finance. Nah, cash is king gitu. Kalau perusahaan bukunya bagus tapi nggak punya cash ya nggak ada gunanya. Yang tetap menjadi sebuah konsideran di dalam applied finance gitu, bahwa cash itu mutlak harus ada gitu apapun bentuknya gitu. Karena memang untuk daily operasi dan bagaimana kemudian perusahaan bisa survive dan meningkatkan performance itu butuh cash gitu. Tidak butuh accrue, tidak butuh catatan saja. Itu yang menjadi salah satu pertimbangan. Nah, tahapan-tahapannya nanti kita lihat sama-sama di slide Penman. Di Penman nanti kita melihat tahapannya yang untuk menghitung free cash, menyusun forecastingnya. Tapi saya lihat sekilas di sini dulu, kalian kita lihat sama-sama bagaimana kemudian kita menyusun forecast sales-nya, kemudian kita menghitung aset dan offer-nya, forecast-nya. Kemudian kita menetapkan juga revise sales forecast jika memang ada, jika memang diperlukan, dan sales itu harus di-adjust, ya berarti harus di-adjust. Terus kemudian kita menghitung untuk profit margin, dan kita menghitung berapa net operating profit after tax-nya, NOPAT-nya, profit margin nanti ditetapkan. Terus kemudian di tahapan selanjutnya kita menghitung atau menyusun forecast untuk other operating income. Other operating income itu unusual item, jika memang item-item yang tidak reguler yang kemudian menyebabkan terjadinya adanya additional income, itu juga memang harus dilakukan penyesuaian. Nah, di tahapan terakhir sebenarnya step-nya adalah sampai di menghitung free cash flow. Jadi setelah sampai ke tahapan free cash flow, sebenarnya tinggal kemudian di tahapan di selanjutnya itu berapa porsi yang kita bayarkan ke dividen payout dan kemudian ke debt holder. Gitu. Artinya kemudian free cash flow yang tersedia itu nanti akan dialokasikan secara proporsional sesuai dengan policy dari perusahaan untuk ke bondholder, debt holder, atau ke equity holder, itu kan pemegang saham. Jadi kepada pemegang saham dan kepada pemegang obligasi. Karena dua-duanya ada memunculkan kewajiban dalam bentuk dividen ataupun dalam bentuk pembayaran debt profile, baik itu dari sisi pokok, cicilan, dan bunga pinjaman. Kemudian kita lanjutkan, setelah itu nanti kita melihat ke berapa net after tax cost of debt-nya setelah kita meng-hire ke after tax cost of debt, kemudian kita menghitung ke comprehensive income dan menghitung ke porsi equity-nya dan dilakukan cross check, itu cek dari sisi neraca dan dari sisi hasil yang diperoleh ketika dihitung atas equity dengan menggunakan metode forecasting ini. Nah, ini ada tahapan-tahapannya tadi seperti itu, dan secara garis besar memang hal-hal yang kemudian menjadi sebuah asumsi yang kemudian akan ditetapkan di awal, ditetapkan dulu bahwa beberapa asumsi yang digunakan untuk menghitung forecasting yang harus ada. Yang pertama tadi harus ada. Yang pertama memang sales growth itu juga ditetapkan, terus kemudian asset turnover berapa asumsinya yang akan digunakan itu juga ditetapkan, profit margin juga ditetapkan, diatur, kemudian other operating income juga dihitung, ditetapkan jika memang ada. Terus kemudian dividen payout ratio itu juga nanti asumsinya ditetapkan, dan after tax cost of debt-nya. Nah, komponen-komponen itu sebenarnya nanti yang akan bisa yang bisa
saya bilang yang akan digunakan sehingga kemudian kita bisa melakukan sensitivitas atas asumsi-asumsi tersebut dan dampaknya terhadap perhitungan dan di endingnya itu free cash flow serta pembayaran alokasi baik untuk ke bondholder atau ke equity holder. Jadi memang asumsi-asumsi itu yang kemudian menjadi komponen sensitivity dalam melakukan sensitivitas. Artinya memang kemudian ketika sales growth-nya itu diubah persentasenya, maka dampaknya seperti apa? Nampaknya apakah kemudian free cash flow-nya akan meningkat berapa? Terus kemudian jika profit margin-nya dirubah, itu nanti akan berdampak seperti apa? Nah, itu yang kemudian kita sebut sebagai bentuk dari sensitivity analysis atas forecast yang kita susun. Secara garis besar sih seperti itu. Nah, untuk detail dan perhitungannya, nanti kita lihat sama-sama di slide penman-nya. Saya coba lihat. Sebentar. Slide penman-nya. Saya stop share dulu. Secara garis besar, ini di screen-nya masih nampak ya untuk mind map-nya ya? Iya, Pak. Masih, Pak. Saya stop dulu. Oke. Sebentar, saya coba. Oke. Ini sudah muncul PPT-nya ya? Sudah, Pak. Oke, sebentar. Saya geser ke atas dulu. Tadi habis ngajar sebelah, kelas sebelah. Tapi by the way, rata-rata kalian dibanding kelas sebelah masih lebih bagus kelas ini. Ya, walaupun sedikit, tapi nilainya lebih bagus. Paling tinggi di kelas ini, gitu, sampai 86. Gitu. Jadi, tapi paling rendah juga rendah di kelas ini. Gitu. Jadi range kalian terlalu lebar, range-nya. Gitu. Jadi yang agak sebentar. Ini ada yang diurus, bentar. Oke, kita masuk ke pakai buku penman atau pakai buku Palebu. Nah, Palebu. Nah, ini gambarannya seperti ini. Kita posisinya di sini. Posisinya di sini di perspektif analisis. Terus kemudian di sini forecasting, nanti selanjutnya di valuasinya. Kita lihat sama-sama tujuannya ya berarti sama untuk memahami latar belakang dari financial indicator, kemudian membuat forecast financial, forecast dari finansial indikator dari perusahaan, terus kemudian melihat bagaimana pentingnya, perlunya dari sebuah analisis untuk menilai berapa perubahan dari kalau di konteks di dalam di dalam PPT ini lebih ke melihat ke bagaimana berapa free cash flow yang bisa tersedia
dan dampaknya ke bagaimana kita memastikan pembayaran kepada bondholder dan equity holder sebenarnya sih lebih seperti itu. Jadi karena memang di end prosesnya adalah bagaimana kita mendistribusikan itu. Oke. Saya lanjut. Nah, ini tadi sekilas sudah saya sampaikan. Metodenya kita masih menggunakan, karena accounting itu sifatnya historical, jadi ya menggunakan data-data historis, dan kemudian dua hal yang dilakukan, bagaimana kita menyusun forecasting dan valuasinya. Nah, ini kita langsung masuk ke tekniknya saja langsung. Tekniknya langsung, bagaimana menghitung tahapannya. Yang pertama kita menetapkan percentage of sales-nya, terus forecast sales-nya, growth-nya seperti apa. Nah, forecast sales itu diawali dari bagaimana kemudian kita menetapkan percentage of sales growth. Jadi memang kalau sales growth-nya itu menjadi acuan di dalam kita menghitung forecasting atas target penjualan di tahun-tahun mendatang. Jadi kalau sales growth-nya sudah ditetapkan, berarti tinggal kemudian kita mengalihkan berapa asumsi sales di tahun-tahun mendatang. Nah, kalau di tahun-tahun mendatang, kita lihat, kita masuk, ini adalah sales growth. Jadi trennya adalah pertumbuhan untuk penjualan itu relatif stabil di tahun-tahun dalam jangka waktu periode yang lama ya gitu. Jadi memang ketika perusahaan itu sudah mature, pertumbuhannya itu relatif stabil di angka, dan semakin rendah ya, semakin mengecil gitu loh. Karena kenapa kok semakin mengecil? Karena dia ketika di awal menetapkan ketika di awal masa-masa ekspansi itu kan sales-nya masih kecil. Sales-nya itu masih kecil. Sales-nya itu masih kecil, sehingga kemudian ketika growth-nya itu masih tinggi, jadi pengalinya itu masih kecil gitu loh ketika growth-nya. Nah, ketika semakin growth-nya semakin bertambah, artinya otomatis pengalinya ini kan sama kayak apa ya? Kayak menghitung future value gitu loh. Tahun kedua berarti nanti dikalikan pangkat 2 itu growth-nya, dikalikan pangkat 3, sama seperti itu. Makanya kemudian ketika growth-nya sudah besar, dia untuk bertumbuh lagi dengan percentage yang besar itu relatif susah, karena dari baseline angkanya itu sudah besar. Itu yang kemudian menyebabkan dalam jangka panjang pertumbuhan penjualan itu relatif stabil gitu, dan cenderung landai gitu. Cenderung landai bila dibandingkan ketika awal-awal mereka di awal-awal mereka ekspansi di bawah, ketika mereka sudah mature, sudah mapan, growth-nya itu size-nya sudah semakin besar, otomatis kondisinya relatif susah untuk berkembang dalam persentage yang lebih besar. Kita lihat misalkan kalau tadi ada contohnya GDP, persentasenya, growth-nya, pertumbuhan di negara-negara maju itu relatif makin kecil gitu. Karena memang
GDP-nya dia semakin besar, sehingga kemudian untuk bisa menumbuhkan size yang percentage yang lebih besar itu relatif lebih susah bila dibandingkan dengan negara-negara berkembang yang GDP-nya masih kecil sehingga mereka masih bisa expand. Kecuali China ya, China memang saya nggak tahu memang dia bisa terus expand dan persentasenya juga relatif tinggi gitu masing-masing. Tapi di dalam tren-tren negara-negara lain yang sudah maju, relatif pertumbuhannya kecil, rendah lah ya. Karena memang dari sisi size-nya mereka kenapa kayak gini? Ini gimana ini caranya? Oh, gini ya. Oke, saya lanjutkan. Tapi balik lagi ke tadi bahwa memang kemudian size baseline-nya itu yang nanti akan menentukan semakin besar dia akan persentasenya nanti akan semakin mengecil. Gitu. Nah, ini yang kemudian dijadikan pertimbangan kenapa kemudian di grafik ini trendsnya kemudian semakin landai di dalam jangka waktu yang lebih lama karena penjelasannya lebih ke seperti itu. Nah, di dalam menghitung setelah kita menetapkan percentage growth-nya, ya tinggal kita mengalihkan saja di tahapan awal. Tahapan awal di sini kita lihat sales-nya kita sudah ditetapkan, aktualnya seperti itu, dan tinggal growth-nya yang kita asumsikan pertumbuhannya berapa, 20% tinggal dikalikan saja. Berapa. Hasilnya nanti kemudian itu menjadi forecast growth di masing-masing tahun. Ini kalian pasti nggak masalah, simple kalau yang untuk posisi. Karena memang sebentar Mas ya. Kok jadi banyak yang sebentar. Oke, jadi saya lanjutkan setelah kita menghitung salesnya, kemudian kita menghitung forecast untuk asset turnover-nya gitu. Dan menghitung ataunya asset turnover-nya itu sudah ditetapkan, tinggal kemudian kita bagaimana kita menghitung net operating asset-nya. Karena formula perhitungannya adalah di mana formula perhitungannya adalah sales dibagi dengan asset turnover untuk kemudian mendapatkan net operating asset-nya. Nah, kita lihat sama-sama di slide selanjutnya bahwa untuk asset turnover ini kan seperti bentuk rasio ya, perbandingan. Jadi memang kemudian sales to operating asset-nya dalam jangka panjang tadi sama bahwa dia relatif turun dan kemudian masuk ke dalam fase stabil gitu trennya. Jadi berapa numbernya itu relatif dalam jangka panjang dia stable gitu. Nah, setelah kita menetapkan asumsi terkait dengan asset turnover, kita kemudian masuk ke berapa kita menghitung net operating asset-nya. Di sini kita ketahui sama-sama setelah kita mendapatkan forecast dari growth-nya, kemudian kita menghitung berapa net operating asset-nya. Tinggal dikalikan antara tinggal dibagi antara sales-nya dengan asset turnover-nya yang sudah ditetapkan asumsi. Di sini asset turnover-nya dibuat relatif sama, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa dalam jangka panjang atau di dalam soal nanti akan ditetapkan nilai yang berbeda gitu, tidak single number gitu. Ini hanya untuk lebih membuat simplifikasi bagi kalian untuk memahaminya. Ini stepnya seperti itu. Kemudian di sini angkanya 4,2. Tapi memang balik lagi kalau kita mengacu dari slide yang tadi, karena dalam jangka panjang itu aset turnover itu nilainya akan stabil gitu. Jadi salah satu pertimbangan kenapa kemudian angkanya tidak berubah karena dalam jangka panjang biasanya dia stabil gitu. Asumsinya pertimbangan seperti itu. Tapi apakah kemudian numbernya sama? Ya belum tentu. Bisa jadi 4,2,
4,1, 4,3 dibuat seperti itu. Tapi ini lebih untuk memudahkan kalian dalam memahami. Sehingga didapatkan berapa number untuk net operating asset. Di situ ketahuan salesnya berapa, kemudian asset turnover-nya berapa, sehingga didapatkan uangnya berapa. Nah, next step, tahap selanjutnya, yaitu bagaimana kita menetapkan revise asset forecast. Nah, apakah kemudian asset forecast revise perlu dilakukan revise? Kondisinya seperti apa? Nah, itu juga menjadi pertimbangan tersendiri karena memang dalam kondisi-kondisi yang tidak stabil, seperti artinya tidak irregular, tidak normal, kita harus melakukan adjust atas asumsi-asumsi yang kita susun di dalam perencanaan kita. Contohnya karena kondisi seperti saat ini, kondisi pandemi, seluruh asumsi yang digunakan pasti akan berubah untuk tahun ini. Jadi asumsi-asumsi yang kemudian menjadi acuan di dalam penyusunan forecast di awal dianggap itu tidak bisa direalisasikan karena kita lihat kalau kondisinya pandemi seperti ini kan ya semuanya pasti akan berubah, kondisi semua akan berubah, terus kemudian kalau dibilang new normal activity juga mungkin akan berubah di tahun-tahun mendatang, sehingga apakah kemudian asumsi dari growth yang kita pakai ini bisa kita pakai selanjutnya di tahun-tahun kedua, tahun-tahun selanjutnya, ya belum tentu. Makanya kemudian professional adjustment dari manajemen diperlukan untuk kemudian membuat forecast yang kita susun menjadi lebih realistis dan dapat diimplementasikan. Kalau disusun forecast tetapi kemudian tidak bisa diimplementasikan kan jadi nggak ada fungsinya gitu. Sebentar. Lebih enak laptopnya dicapek mangkunya, jadi taruh kursi kecil. Nah, oke, kita sampai tadi bagaimana kita menghitung revise untuk sales forecast, kemudian kita menghitung profit margin. Nah, profit margin ini juga menjadi sebuah dihitung berdasarkan asumsi ya, artinya asumsi yang juga ditetapkan di dalam perhitungan, sehingga yaitu menjadi konsensus dan professional adjustment dari manajemen untuk menetapkan berapa profit margin yang akan dijadikan acuan. Makanya itu menjadi sebuah poin atau menjadi sebuah indikator yang nanti juga digunakan untuk dalam hal akan dilakukan sensitivitas gitu. Jadi posisi-posisi yang bisa digerakkan dalam hal ini, misalkan asumsi-asumsi yang bisa digerakkan, apakah itu sales, percentage sales, atau profit margin, itu menjadi komponen yang dijadikan untuk sensitivity analisisnya. Nah, udah, kemudian kita dapat nopatnya dia dikalikan dengan sales, kita lihat ini return of equity, grafiknya dalam jangka panjang, industri dengan low asset turnover will have high profit margin. Nah, itu
low asset turnover itu berarti komponen pembaginya lebih besar, sehingga kemudian aset yang digunakan untuk mengenerate revenue diasumsikan lebih besar, sehingga persentasenya pasti akan lebih besar di profit margin-nya. Nah, kita lihat sama-sama di sini. Tadi kita sudah membuat forecast-nya. Ini tahapan sampai ke poin 4 ya. Jadi memang saya sukanya pakai PPT ini karena dia menjelaskan dan kemudian men-summary dari tahapan per tahap gitu loh. Jadi biar angkanya dimasukkan, kalian juga bisa melihatnya. Di sini kita lihat menghitung NOPAT-nya berdasarkan dari forecast profit margin dikalikan dengan sales-nya. Ingat, dikalikan dengan sales berarti di sini kalau kalian punya spreadsheet Excel-nya nanti tinggal dikasih datanya dikalikan dengan 1B gitu, karena 1A di situ forecast sales dibuat 1 kan berarti A-nya sales growth, terus kemudian B-nya sales gitu. Jadi nanti kalian ketika masuk di dalam perhitungannya poin 4 gitu. 4 itu kita menetapkan 4A, menetapkan forecast profit margin. Terus kemudian calculate poin B, kita melakukan perhitungan calculate NOPAT yang diperoleh dari sales dikalikan profit margin. Berarti kalian kasih keterangan 4A dikalikan dengan 1B gitu. Jadi men-trace-nya kalian lebih enak gitu loh kalau misalkan nanti kalian mau membuat perhitungan secara sederhana. Oke, di sini kita lanjut. Profit margin-nya seperti ini. Didapatkan berapa persentasenya. Kita masuk ke setelah itu. Setelah kita dapat NOPAT, kita melihat kemudian di komponen forecast any other operating income, unusual item. Nah, any other operating income ini fleksibel ya, artinya jika memang perusahaan ada, dia dimasukkan, tetapi kalau tidak ada juga tidak perlu dimasukkan. Tinggal nanti kemudian asumsinya seperti apa yang mau digunakan di dalam soal gitu atau di dalam perhitungan. Nah, setelah itu sampai ke poin 6 kita menghitung free cash flow. Nah, free cash flow di situ diperoleh dari net operating profit after tax dikurangkan dengan perubahan di net operating asset. Jadi net operating asset di tahun sekarang dikurangi dengan net operating asset di tahun sebelumnya. Itu change-nya, perubahannya. Jadi selisihnya ya. Di akhir dan dikurangi di awal. Kemudian kita dapatkan untuk free cash flow. Nah, ini tahapan di poin kelima dan poin keenam. Kita lihat sama-sama, kita melihat tadi sampai ke forecast profit margin dan di komponen untuk menghitung free cash flow, di situ didapatkan NOPAT-nya. NOPAT-nya itu berarti 4B. Di sini di 4B, kalian kemudian dikurangkan dengan change NOA-nya. Change NOA-nya berarti selisihnya kalian kemudian dihitung. Nah, kalau di sini perubahan NOA-nya didapatkan 2381. Kalau ini harus dilihat dulu di NOA-nya gitu. NOA-nya di mana? NOA-nya di poin NOA-nya di poin 2B. Jadi nanti selisih 2B kalian hitung di sini. Di sini kasih poin 2B di NOA-nya di sini. Selisih 2B di NOA awal, NOA akhir dikurangi NOA awal didapatkan di sini. Nah, di sini dapat kemudian didapatkan berapa free cash flow-nya gitu. Setelah free cash flow, setelah NOPAT-nya dikurangkan dengan delta dari NOA-nya. Ini perhitungannya di sini NOPAT dikurangkan dengan change NOA sehingga didapatkan berapa free cash flow yang dimiliki untuk forecast-nya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita melakukan perhitungan, kita mendapatkan untuk free cash flow, kita akan menghitung forecast untuk dividend payout ratio dan pembayaran ke debt holder gitu. Jadi memang kemudian setelah
free cash flow dikurangkan dengan pembayaran dividen, itu yang kemudian available untuk dihitung berapa yang alokasinya untuk ke debt holder. Nah, di sini flow-nya seperti ini. Jadi kenapa kemudian dividen, ya karena free cash flow dari perusahaan itu kan alokasinya hanya dua side gitu, dari sisi investor, which is itu dari investor dalam bentuk ekuitas, shareholder, dan investor dalam bentuk pinjaman, yaitu debt ataupun pinjaman ataupun obligasi, debt holder. Makanya kemudian itu yang menjadi pertimbangan bahwa free cash flow nanti kemana akan didistribusikan. Nah, kalau di sini kita lihat sama-sama, setelah kita mendapatkan free cash flow, calculate free cash flow, tadi selisihnya antara NOPAT dikurangkan dengan delta net operating asset, kita dapat angkanya free cash flow, terus kemudian kita menetapkan berapa dividen payout rasionya. Di sini ditetapkan dia 35% dari NOPAT-nya, sehingga kemudian didapatkan, kita tahu NOPAT-nya berapa, 35% nanti dialokasikan untuk dividen payout-nya. Nah, setelah itu selisihnya itu yang kemudian payment to debt holder, di mana free cash flow dikurangkan dengan dividen, itu yang menjadi komponen untuk net debt payment-nya. Nah, setelah kita melakukan distribute untuk forecast dividen payout dan kemudian ke pembayaran ke debt holders, kita menghitung forecast untuk net after tax cost of debt-nya. Nah, kalau di sini kita lihat sama-sama. Di sini debt-nya, kita lihat debt calculation-nya. Setelah kita melakukan alokasi untuk debt payment-nya, terus kemudian kita membuat forecast cost of debt-nya gitu, dengan forecast cost of debt-nya dia 6,5%, dan opening debt balance-nya di sini diketahui ya, opening debt balance-nya 5, di aktualnya 25,425. Kita menetapkan cost of debt-nya, berarti nanti dikalikan, forecast-nya dikalikan dengan cost of debt-nya, sehingga didapatkan angka 353, dan menghitung untuk ending debt-nya. Jadi opening dari saldo awal dari debt-nya, which is kalau yang di 2015 kita ambil yang 2016 ya, 2016 itu saldo awal openingnya dia 65625, terus kemudian ditambahkan dengan interest itu yang direpresentasikan dengan net financing net financing after tax-nya, terus kemudian dikurangkan dengan net repayment-nya yang 420. Jadi kemudian didapatkan angkanya 5569. Nah, kalau reference-nya nanti kalian tinggal hitung persentasenya aja, dividen tuh rasio dividen ke NOA-nya berapa perhitungannya. Nah, ini tahapannya, flow-nya seperti itu gitu. Jadi memang kemudian sampai sebatas itu untuk perhitungan penyusunan forecasting. Nah, kalau kemudian kita masuk ke komponen perhitungan comprehensive income, ya komponen comprehensive income berarti kita tinggal net operating profit after tax-nya dikurangkan dengan net financing equity-nya. Jadi memang tahapannya nanti kita flow-nya seperti itu. Di sini comprehensive income-nya diperoleh dari NOPAT-nya. NOPAT-nya di sini 3.900 dikurangkan dengan
cost of debt-nya ya, net financing equity after tax, NFE after tax ini 353. Jadi 3.900 dikurangi 353 sehingga mendapatkan 3.547 gitu. Nah, itu bagaimana kita membuat atau menghitung comprehensive income-nya. Nah, kuncinya kemudian bagaimana kita menghitung equity-nya ya, karena equity-nya dilakukan cross check di antara keduanya. Jadi metode bentar ya, suaranya. Oke. Kalau di sini nanti akan dilakukan komparasi antara hasil perhitungan equity dengan closing equity, perhitungan closing equity yang diperoleh dari opening equity ditambahkan dengan income dikurangi dengan dividen, karena memang seharusnya perhitungannya dia dihasilkan angka yang sama gitu. Makanya kemudian kalau di dalam arahannya kan dibuat cross check di antara keduanya gitu. Bagaimana kemudian kita mengkalkulasi equity-nya dari dua metode itu. Menghitung dari selisih antara aset dan liability dan kemudian dihitung dibandingkan dengan bagaimana aduh ya Allah. Selesai nih caranya kayak gini. Sebentar ya. Aduh, gimana ya? Saya mau pindah kemana ini suaranya kayak gini. Saya bingung jadinya. Jadi kalau oke, saya lanjutkan. Nah, jadi perbandingannya yang terakhir adalah bagaimana mengkalkulat untuk perbandingan dari equity ya. Tadi sudah dilihat, sudah lihat perbandingannya sama-sama. Nah, balik lagi kemudian asumsi-asumsi yang harus ditetapkan di awal, asumsi yang ditetapkan yaitu yang tadi saya bilang menetapkan sales growth itu menjadi fundamental awal gitu dalam melakukan forecasting, karena memang kemudian kalau itu tidak ditetapkan ya nggak bisa dilakukan forecasting karena memang semua asumsi yang digunakan itu mengacu dari sales gitu. Jadi kemudian kita menetapkan asumsi terkait dengan asset turnover, kemudian kita juga menetapkan asumsi profit margin, terus kemudian menetapkan any other operating income jika memang diasumsikan ada. Terus kemudian ditetapkan juga asumsi untuk net dividend payout dan after tax cost of debt-nya. Jadi asumsi-asumsi itu yang harus ditetapkan di awal sebelum kemudian kita menyusun forecast-nya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, asumsinya bisa jadi tidak single number di dalam satu periode atau dalam beberapa periode. Bisa jadi dalam periode nanti ada beberapa asumsi bergerak untuk semuanya gitu. Jadi apakah itu di sales-nya atau profit margin-nya atau yang lain. Nah, ini contohnya menetapkan asumsinya. Jadi tahapannya tidak dijelaskan seperti sebelumnya. Jadi secara sederhana nanti kalian membuatnya seperti ini. Sales-nya berapa, terus kemudian NOPAT-nya dihitung berapa, diasumsikan net financial expense after tax-nya berapa, net operating asset-nya setelah didapatkan berhitungnya berapa, net debt atau dan profit margin dan sebagainya. Itu hasil dari metode perhitungan secara
secara tahapan-tahapan yang tadi dilakukan gitu, untuk semuanya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Saya stop dulu, ada azan sebentar ya. Nah. Izin bertanya, Pak. Nah, iya Mbak, silakan Mbak. Yang langkah-langkah forecasting itu, apakah urutannya harus sesuai ya Pak? Seperti kayak memforecast net dividend payout dulu, lalu menghitung net payment to debt holders, begitu Pak. Nah, kalau tidak salah itu, debt itu lebih diprioritaskan daripada equity gitu Pak. Apakah harus sesuai urutannya atau tidak gitu Pak? Terima kasih Pak. Ya. Ini pertanyaannya bagus ya, artinya pemahamannya Mbak Eni konsepnya dapat gitu. Artinya waktu kita melakukan pembahasan terkait dengan manajemen keuangan kan kita tahu sama-sama bahwa first priority-nya itu adalah pembayaran kepada bondholder gitu. Artinya memang ya dividen itu atau pembayaran kepada shareholder dalam bentuk dividen itu kan residual seharusnya. Prosesnya seperti itu. Tetapi kenapa kok di sini tahapannya kok justru yang tadi disampaikan Mbak Eni, kenapa kok debt dulu Pak? Kenapa kok dividen dulu Pak di poin 8, enggak kemudian di poin 9 dulu baru kemudian residualnya ditaruh ke 8 gitu kan Mbak Eni ya sebenarnya terminologinya, karena memang logika kita seharusnya seperti itu kalau kita memahami konsep terkait dengan istilahnya first priority dan last priority untuk kewajiban pemenuhan kewajiban ya. Artinya ya shareholder itu residual yang terakhir, waterfall-nya ya, uangnya. Jadi kalau dia dia bisa mendapatkan yang terbesar atau dia juga bisa tidak mendapatkan sama sekali kan gitu. Nah, yang saya pengen tekankan sebenarnya Mbak Eni, jadi posisinya sebenarnya tahapan yang kita analisis itu sebenarnya tahapannya seperti ini Mbak, yang bagaimana kita mendapatkan sampai ke free cash flow, itu yang seharusnya in realnya kita lakukan seperti itu. Setelah mendapatkan free cash flow, kenapa kemudian di sini itu kok nomor 8 dulu, nomor 7 dulu, kenapa kok dividen dulu dan kemudian debt-nya kok enggak gitu, debt-nya kok selanjutnya, karena ini lebih ke di dalam bentuk perhitungannya aja sih Mbak, kalau saya boleh menyampaikan. Sebenarnya yang ada penetapan asumsinya, yang ada asumsi yang digunakan itu terkait dengan pengalokasian free cash flow itu kan dari dividen. Artinya ada rasio terkait dividen payout rasio yang tersedia. Sementara asumsi berapa percentage yang akan kita bayarkan untuk debt holder itu kan nggak ada gitu. Nah, itu yang kemudian kenapa kalau versi saya dan saya seperti diskusi dengan teman dosen, ini kenapa kemudian forecast untuk dividen payout itu perhitungannya didahulukan. Perhitungannya ya, tahapan perhitungannya. Tidak ke payment ke debt holder, karena untuk menghitung net payment ke debt holder asumsinya kita nggak ada gitu. Apa yang akan kita jadikan acuan gitu. Nah, kalau dividen payout kan ada dividen payout rasio yang kemudian kita dapatkan number-nya dan kemudian kita bisa jadikan pengalinya. Nah, sebenarnya lebih ke itu sih Mbak kalau menurut saya. Tapi in realnya sebenarnya
setelah kita mendapatkan free cash flow, misalkan di sini contohnya di 2016, misalkan 2031, in realnya kewajiban yang harus digunakan, pertama ya tentunya untuk pembayaran ke debt holder gitu. Debt holder pasti pembayarannya gitu. Karena nggak mungkin kan kemudian shareholder menerima dividen tetapi mereka default karena utangnya nggak terbayar, kan nggak mungkin gitu. Artinya memang kemudian prosesnya dalam pelaksanaannya pembayaran ke debt holder itu pasti pengalokasiannya lebih pertama gitu. Cuman karena numbernya dan asumsi yang digunakan itu kita tidak dapat, tidak ada asumsi yang digunakan untuk menghitung berapa percentage atau berapa number yang akan kita gunakan untuk menghitung payment ke debt holder, makanya kemudian yang dihitung kemudian di dividend payout ratio dulu yang dimasukkan karena dia ada percentage yang bisa dijadikan acuan. Tetapi secara total sebenarnya end prosesnya itu sampai di poin 6C, Mbak, free cash flow. Di situ kita tahu free cash flow-nya berapa, sehingga ketika kita tidak mempunyai kecukupan kewajiban, kecukupan free cash flow, maka kita akan membuat policy-policy yang bisa menyebabkan seluruh kewajiban kita itu bisa terpenuhi gitu. Apakah itu kewajiban dalam bentuk pembayaran dividen atau kewajiban dalam bentuk pembayaran kepada bondholder. Gitu sih Mbak Eni penjelasan saya, dan tadi diskusi dengan teman yang dosen sih seperti itu gitu. Karena memang ini juga menjadi pertanyaan saya tadi ketika di awal, kenapa kok stepnya kok seperti ini, tapi ya mungkin bukunya ya ini lebih ke teorinya ya kalau saya nangkepnya sih, tapi di dalam prakteknya nggak, menurut saya nggak akan stepnya nggak akan dilakukan seperti itu sih. Gitu sih Mbak Eni. Ya Pak, makasih ya Pak. Yuk, sama-sama Mbak. Ada yang lain yang mau nanya? Pak, izin bertanya. Iya. Terkait forecasting sales tadi Pak. Forecasting sales sendiri itu kan dia ada penghitungannya, ada dikalikan dengan sales growth rate yang dimana itu dihitungnya dari rata-rata saldo tahun sebelumnya. Nah ini ini kan Pak nanti perlu disesuaikan dengan kondisi bisnis dan strategi perusahaannya. Nah dalam menyesuaikan persentase tahun sebelumnya itu dengan prediksi dengan kondisi perusahaan atau strategi perusahaan yang akan dilakukan itu Pak, kira-kira cara penyesuaiannya gimana ya Pak? Apakah angkanya hanya asumsi atau ada ketentuan lain gitu Pak? Iya, kalau kita terkait dengan ini terkait dengan bagaimana kita menetapkan percentage untuk growth sales-nya ya Mbak, dan kalau kita menetapkan growth sales tentunya yang kita lihat kondisi internal dan kondisi eksternal. Dalam hari ini ya kalau kondisi siapa ini Mbak Salma? Kalau kondisi internal tentunya kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan, kapasitas produksi dan sebagainya itu yang menjadi satu pertimbangan. Kondisi eksternal tentunya kita mempertimbangkan kondisi-kondisi yang demand, terus kemudian kondisi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Itu menjadi dasar kemudian apakah dengan sekian persentase sekian itu pertumbuhan kita itu masuk akal atau tidak. Saya ingin kasih contoh realnya ya di sebuah BUMN, karena kebetulan saya juga mengurusi sebuah BUMN. Dalam menetapkan pertumbuhan penjualan mereka mempertimbangkan beberapa faktor gitu. Faktor misalkan faktor produksi mereka itu berapa gitu loh. Kalau mereka produksinya banyak, itu berarti mereka mereka mempunyai kapasitas produksi yang cukup atau bisa over gitulah. Tapi mereka juga mempertimbangkan kalau kita produksi banyak itu yang jual, yang beli ada atau enggak gitu. Kan logikanya kayak gitu. Oke, barang itu kita produksi banyak, tetapi kalau yang beli enggak ada,
ya kan berarti barang itu idle gitu, jadi inventory. Ya kalau dia bisa jadi inventory, kalau enggak, kalau case-nya, ini kebetulan saya buka aja, kalau case-nya saya kan ngurusi PLN, jadi kalau case-nya PLN, barang yang diproduksi itu nggak bisa jadi inventory, nggak ada persediaan listrik yang kemudian kita bisa supply, kita bisa simpan, gitu. Nggak ada. Listrik itu dikeluarkan, diproduksi, dipakai atau hangus atau hilang, gitu. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri. Artinya nggak ada namanya inventory listrik yang tersedia kecuali kita mempunyai baterai yang dalam skala besar gitu ya untuk bisa mengabsorb itu. Tapi in real sekarang itu kalau kita nggak match antara produksi dan demand, itu pasti loss-nya akan besar gitu loh. Karena barang yang diproduksi tidak bisa diserap oleh pasar. Nah, otomatis kalau nggak diserap ya hangus, hilang, loss gitu. Kalau disebut bahasa teknisnya dia losses gitu, hilang. Nah, kalau hilang ya biaya produksinya kan harus diganti. Biaya produksi itu harus diganti. Sementara penjualannya yang dijual tidak seluruh biaya produksi gitu loh. Jadi kalau biaya produksinya 10 untuk menjual 5, ternyata yang dijual cuma 3 gitu ya. Berarti yang di cover kan cuma 3 barang. 3 kali biaya produksi 10, yang 2 kali 10 hangus, hilang. Nah, itu yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan faktor internal ya, internal perusahaan. Dan juga faktor eksternal, kalau nggak ada yang belinya, nggak ada, yang ngapain kita bisa memproduksi banyak-banyak. Pasti barangnya ada. Sama kayak produksi kendaraan sekarang kan. Ketika lagi COVID, lagi semua aktivitas dibatasi, ketika mobilitas orang kurang, ketika daya beli turun, ya kita produksi banyak-banyak, ya berarti barangnya akan idle. Barang idle, biaya produksinya seperti apa? Akhirnya kan produksi dikurangkan, disesuaikan. Atau otomatis dalam skala pendek, kalau ini kita bilang forecast-nya di dalam jangka panjang, tahunan, tetapi forecast bulanan, yang juga disusun oleh perusahaan, pasti juga akan dilakukan penyesuaian. Forecast bulanan, bulan depan ini pertumbuhannya, penjualannya kayak gini, berarti kita akan stop produksi. Stop produksi, mengurangi produksi, penyesuaian. Nah, itu adalah salah satu bentuk bagaimana kemudian harus adaptifnya forecast yang disusun dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Kalau kita tidak jeli, kalau kita tidak selalu melihat secara hati-hati dan komprehensif, itu dampaknya pasti akan menjadi beban bagi perusahaan. Nah, seperti itu sih Mbak, secara garis besar pemahaman terkait dengan dampak di penetapan growth sales ini dan pentingnya. Karena balik lagi bahwa semua asumsi di awal, semua asumsi perhitungan itu startingnya dari sales, asumsi dari forecast sales. Kalau di situ over atau di situ under, maka semuanya akan bergerak ke arah yang tidak sesuai gitu loh. Ya memang namanya forecast ya, namanya forecast kan namanya kita kan tidak tahu, tetapi hal-hal yang dipertimbangkan di dalam penetapan forecast itu semakin banyak akan semakin bagus gitu loh. Jadi memang kemudian itu tidak menjadi sebuah hal yang menjadi berisiko dari sisi komponen biaya perusahaan dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Gitu sih Mbak kalau dari penangkapan saya. Izin bertanya lagi Pak. Jadi misalnya Pak ada soal untuk meng-forecast sales, terus ada prediksi-prediksi tentang keadaan perusahaan sekiranya di masa yang akan datang. Untuk hal ini Pak, apa angka penyesuaiannya nanti kita buat asumsi sendiri aja, tapi harus sesuai dengan situasi dan kondisinya, begitu bukan Pak? Ya, harus seperti itu. Ini kan professional judgment kita, artinya kita melihat dari kondisi-kondisi yang terkini, kondisi-kondisi misalkan ya, kondisi saat ini growth-nya itu 5% gitu. Nah, in realnya asumsi makro pertumbuhan ekonomi cuma 3% gitu. Terus kemudian kemampuan daya beli masyarakat menurun gitu. Misalkan ini kondisi-kondisi yang akan dipertimbangkan. Misalkan nanti Anda diminta untuk menetapkan berapa sih percentage untuk growth sales-nya yang make sense kan gitu. Yang make sense, yang menurut Anda itu masuk akal. Yang pertama ya pasti kalau di atas
pertumbuhan ekonomi biasanya tinggal bagaimana elastisitas atas barang yang kita beli dengan asumsi pertumbuhan ekonomi gitu. Kalau elastisitasnya ini malah kita lari ke makronya ya, ke makronya. Elastisitas itu dampak perubahan dari asumsi yang kita gunakan dengan pertumbuhan ekonomi. Misalkan kita mengacu dari pertumbuhan ekonomi. Misalkan contohnya elastisitas pertumbuhan listrik itu 1,2 misalkan. Jadi dengan elastisitas itu berarti kalau pertumbuhan ekonomi 5 berarti pertumbuhan listriknya menjadi 6% gitu, karena 1,2 kali 5 kan berarti. Nah hal-hal kayak gitu yang kemudian kita gunakan sebagai asumsi. Tapi balik lagi bahwa jika kita diminta untuk menetapkan hal-hal seperti itu, tentunya ya professional judgment dan analisis kita lah ya. Kalau misalkan daya belinya masyarakat turun sementara pertumbuhan ekonomi segitu dan kita yang tersedia growth-nya itu tinggi, diminta kita untuk menyesuaikan, ya pasti kita harus melakukan adjustment untuk growth-nya dengan nilai yang lebih rendah. Logisnya seperti itu sih Mbak, kalau Mbak Vika, kalau menurut saya. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan, ditanyakan? Ini lebih, kalau di sini kita memang baru ke tahapan perhitungan forecasting-nya ya, jadi belum sampai ke nanti perhitungan model-model perhitungan. Ya nanti next week lah kita lihat sama-sama. Nah, saya masih bingung jadinya nanti untuk kelompok. Yang kemarin yang presentasi kelompok berapa ya? 1 dan 1, 2 apa 1, 3 ya? Di minggu kemarin ya? Di sebelum itu ya? Saya kok lupa ya. Kan kita dibagi 4 kelompok kan? Halo? Seingat saya 1, 3 Pak. Tapi saya coba konfirmasi ke teman-teman. Yang kemarin, oke, yang presentasi kemarin siapa? Saya tanya. Yang kemarin yang presentasi siapa? Dari kelompok berapa? Kelompok 1, Pak. Kelompok 1 sama satunya, ada yang di luar kelompok 1 siapa kemarin? Oke, kelompok yang lain. Atau baru 1 kelompok, jangan-jangan. Saya kok lupa ya, saya ingat saya kok 2 kelompok ya. Udah 2 kelompok memang. 2 kelompok ya? Iya, Pak. Oke. Kelompok 3, Pak. Kelompok 3 Mbak ya? Oke Mbak. Oke, berarti nanti ya, paling nanti yang untuk presentasi selanjutnya mungkin yang terkait dengan yang bukan yang perhitungan aja lah, jangan yang perhitungan. Jadi mungkin yang untuk topik-topik yang terkait dengan analisis keuangan Pemda dan sebagainya nanti yang lebih. Maaf Pak, maksudnya kelompok 4. Kelompok 4? Iya. Oke. Bentar Mbak ya. Oke, nah paling nanti yang untuk kelompoknya nanti yang pertemuan di terakhir kayaknya masih kita yang topik diskusi saja lah. Kalau yang perhitungan nanti biar saya saja, biar lebih enak. Nah dari materi ini yang pasti dihafalkan atau diingat-ingat tahapannya ya, tahapannya ini. Terus kemudian dari mana angkanya didapat,
asumsi-asumsi apa yang ditetapkan. Harusnya anak stan nggak masalah kalau yang kayak gini. Stepnya, flow-nya, karena ini cuma masukin angka-angka, menetapkan asumsi dan mengkalikan dan menghitung gitu aja ya mainannya anak-anak stan ini sebenarnya. Oke. Nah, saya pengen men-share sebentar Om. Saya share yang untuk Excel-nya ya. Excel-nya mana ya tadi? Ini. VBA forecasting. Mana sih? Mana ya? Jadi bertumpuk. Nah, ini sudah kelihatan yang untuk PPT-nya, Excel-nya ya, Excel-nya. Sudah, Pak. Oke. Nah, ini lebih memudahkan kalian kalau kalian tadi teorinya sebenarnya sudah tahapannya sudah tahu, jadi tinggal kalian menghitung. Ini lebih memudahkan pakai menggunakan Excel ya. Di sini sudah disiapkan perhitungannya, di sini aktualnya. Nah, yang forecast kita masuk di yang kolom 2011 kali ya. Di forecast di sini kita tetapkan bahwa perhitungannya, tahapan-tahapannya di Excel-nya. Nah, 2011 perhitungan untuk growth-nya kita tahu caranya dari X dikalikan antara sini, di sini dan di sini. Terus kemudian asset turnover-nya tadi ini bisa jadi ini sebuah single number kalau di sini, tapi bisa jadi memungkinkan kalau di soal nanti tidak single number gitu. Jadi bisa jadi nanti asumsinya mungkin di tahun 2010 itu 0,97, tapi kemudian di 2013 kita memprediksikan aset turnover-nya dia akan turun menjadi mungkin 0,95 dan sebagainya. Dan itu nanti akan berdampak di dalam perhitungannya. Balik lagi bahwa itu adalah asumsi. Artinya asumsi-asumsi itu yang given number yang kemudian di-define di awal. Jadi kalian nanti itu dilihat asumsi-asumsinya. Tadi yang misalkan ditanyakan Mbak Vika, kalau grupnya ini berubah, berarti mungkin di tahun ini bisa dilakukan penyesuaian, berapa persennya. Otomatis kalau di sini berubah, estimasi grupnya, ke bawah semuanya nanti akan berubah. Makanya itu kemudian asumsi di sini akan menjadi sangat-sangat penting. Tapi balik lagi bahwa itu adalah asumsi. Artinya yang asumsinya itu bisa dirubah, tetapi metode perhitungannya kalian tetap harus comply dengan tahapan-tahapan yang di sini. Kecuali yang tadi yang disampaikan Mbak Eni bahwa ya in real tidak seperti yang disampaikan tadi yang kita obrolkan, tetapi di dalam perhitungannya stepnya tetap kita harus perhitungannya urut-urutannya seperti ini. Nah, di sini kita lihat forecast asset turnover-nya, di sini ketahuan tinggal dikalikan sama sales-nya. Nah, ini dapat asset turnover-nya, terus kemudian di sini juga profit margin-nya
10% kita dapat NOPAT-nya, kemudian perubahan NOA-nya, change NOA-nya, ini kita lihat, kata dilihat sama-sama bahwa untuk perubahan NOA diperoleh dari NOA tahun 2011 dikurangi dengan NOA 2010. Nah, di bawahnya kita dapat free cash flow-nya. Free cash flow-nya diperoleh dari NOPAT dikurangi perubahan NOA-nya. Kita dapat free cash flow-nya. Nah, percentage dividend payout-nya di sini diestimasikan 4% dari NOPAT-nya. Di sini NOPAT 4 ini 4% dari sini didapatkan angka 13. Setelah dapat, nah, kita ketahui bahwa payment untuk debt holder minus 5. Nah, ini sebenarnya tadi yang relevan dengan yang ditanyakan Mbak Eni, bahwa kalau payment-nya kepada debt holder itu minus 5, bukannya berarti posisi kita itu tidak mempunyai kemampuan untuk membayar kepada debt holder, gitu. Sebenarnya nyambung dari yang disampaikan Mbak Eni. Nah, itu makanya kemudian ini ketika sifatnya ini masih forecast, tentunya ketika kita mendapatkan angka ini, manajemen tuh harus melakukan tindakan-tindakan supaya di bawahnya ini payment untuk debt holder-nya itu tidak minus gitu. Apakah yang harus di-adjust forecast-nya, asumsinya. Misalkan growth-nya kita naikkan, atau profit margin-nya kita turunkan, atau percentage untuk dividen payout-nya kita kurangkan atau kita hilangkan. Sehingga kemudian free cash flow yang tersedia 8 itu tercukupi untuk memenuhi kewajiban pembayaran ke dividen atau meniadakan pembayaran dividen dan kemudian fully dialokasikan semuanya ke payment ke debt holder. Tinggal bagaimana kemudian berapa kewajiban kita kepada debt holder, itu yang kemudian kita lihat. Kalau cuma tersedia hanya 13 atau mungkin free cash flow-nya tersedia 8, itu bagaimana gitu. Kalau cuma segitu, berarti kan kita harus melakukan additional financing lagi untuk kemudian menambah free cash flow-nya sehingga kemudian terdapat cash yang available untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo di tahun berjalan. Itu sebenarnya lebih ke strategi dan tadi yang saya bilang proses melakukan analisis sensitivitas untuk kemudian mendapatkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh manajemen apabila memang asumsi-asumsinya masih seperti ini. Itu yang kemudian dijadikan pertimbangan. Tahapannya seperti itu, terus kemudian di sini kita melihat debt balance-nya seperti ini, cost of debt-nya tambahkan seperti ini, angkanya diperoleh, cost of debt-nya karena dari cost of debt after tax dikalikan dengan debt balance-nya sehingga didapatkan seperti itu. Terus kemudian closing debt-nya berarti opening-nya ditambah interest-nya dikurangkan dengan repayment-nya. Kita lihat sama-sama. Nah, ini opening-nya 1779, terus kemudian interest-nya kita tahu tadi cost of debt-nya berapa, terus dikurangkan dengan payment-nya. Payment tuh debt holder-nya. Tadi di sini tulis minus 5. Itu memang nggak enak kalau kita pakai contoh minus 5, kita pakai contoh yang kondisinya normal, tidak minus. Nah, di sini. Dan pembayaran kita sebesar 68, sehingga kemudian saldo untuk closing debt-nya mengalami peningkatan, sebesar dari 187.3 menjadi 1.898. Nah, yang harus diingat bahwa saldo ending debt balance ini menjadi saldo awal untuk debt balance tahun selanjutnya di 188 ini. Sehingga kemudian di sini nanti dibawa ke naik ke atas. Begitu juga yang di sini nanti dibawa ke di carrying amount-nya dibawa ke bawah. Dibawa ke atas. Nah, begitu tahapannya selanjutnya. Tinggal untuk kemudian setelah tahapan kita dapat ending debt balance, kita melakukan pengecekan terkait dengan leverage-nya. Leverage-nya berarti debt-nya dibandingkan dengan
NOA rasionya. Tadi di situ NOA-nya kita tahu di awal 3,006, terus kemudian date-nya, date ending-nya ya, ini berarti nanti diingat-ingat, ini adalah closing date yang dipakai itu closing date. Closing date-nya dibagi dengan calculate NOA-nya. NOA di sini, hasil NOA-nya, forecast NOA. Sehingga kemudian kita dapatkan percentage leverage-nya sebesar 56%. Tinggal selanjutnya kita kalau menghitung comprehensive income-nya ya tinggal formulanya saja dipertimbangkan. NOPAT-nya dikurangkan NF, non financial expense after tax-nya. NOPAT-nya itu tadi di situ 322 dikurangkan dengan 89 sehingga didapatkan nilainya sebesar 33233. Nah ini NFA-nya ya, diingat-ingat ini karena cost of debt-nya ini net financing expense after tax-nya. NFA AT-nya itu ini. Jadi kalian tandai karena di sini nggak ada keterangannya NFA-nya. Ini dipanjangkan net financing after tax. NFA-nya di situ. Oke. Terus kemudian kita melakukan perhitungan untuk aset dikurangi liabilities-nya. Didapatkan di situ. Asetnya itu di closing debt dikurangkan dengan kok di sini sebentar. Iya, betul. Dari closing debt-nya dikurangkan dengan NOA-nya sehingga didapatkan nilai equity-nya seberapa. Nah, ini dibandingkan dengan nilai dari dividen payout di opening equity ditambahkan income dikurangkan dengan dividen. Jadi itu harusnya tidak ada selisih bila kita memperbandingkan antara dua komponen itu. Kuncinya memang di poin di bawah, di poin 11. Ketika tahapannya sudah dilakukan, kita tidak menemukan selisih, jadi itu asumsinya semua perhitungan kalian itu sesuai, tidak ada selisih. Oke, begitu materinya sampai dengan siang hari ini. By the way, sudah difoto belum ya, Mas? Baik, Pak. Sekarang mau foto, Pak. Oke, sebentar. Gak apa-apa sih, Mas, difoto aja, Mas. Oke. Kalau sudah materinya sampai dengan ini, jadi ini juga sudah kita share di PPT di kalian, tinggal nanti kalian ingat sama-sama, diingat-ingat. Saya sarankan sih nanti sudah ada spreadsheet ini, kalian siapkan spreadsheet ini kosong dengan formula-formula yang sudah tersedia sehingga kalau misalkan diminta ngitung, kalian tinggal masukin angka dan kalian nggak ngitung lagi pakai kalkulator. Itu takes time banget gitu. Saya khawatirnya ada beberapa yang ngasih note waktunya nggak selesai. Ya memang tricky banget ya memang karena ya ujian STAN kan tipikalnya seperti itu. Jadi kadang kalian tidak dikasih waktu yang cukup untuk kemudian bisa fully calculate gitu kalau memang kemudian tidak memprepare strategi-strategi yang efektif dan cukup ya agak repot memang. Jadi memang ya best effort kalian lah, mana kalian senyamannya kalian kalau memang ini bisa membantu ya kalian siapkan spreadsheet yang lebih sederhana seperti ini sehingga
Kalau ada soal tinggal masukkan angkanya dan nanti tinggal nyalin hasilnya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Mas Samuel, ada yang mau tanya, Mas? Oh, Pak, kami ada sesuatu, Pak. Apa itu sesuatu? Kok pakai sesuatu? Oke. Paling yang kondisinya tinggal nanti kalian, kuncinya paling di bawah ini ya, di bawah. Kalau saya kuncinya sih melihatnya ini saja itu. Yang dipahami untuk kemudian dipastikan apa? Untuk supaya cross check-nya itu angkanya tepat gitu, angkanya tidak. Ya kalau di accounting itu balance gitu kan. Balance itu kan kuncinya anak-anak akuntansi gitu. Balance itu sudah bikin kalian nyaman. Benar itu nanti itu. Tapi balance itu sudah bikin kalian nyaman karena kalau dulu tingkat 1 kan ya nggak balance itu belum tentu benar, apalagi nggak balance gitu kan. Itu yang saya ingat kalau sudah bikin neraca yang di kertas folio selebar gaban itu, saya ingat dulu udah minta ampun. Jadi kayak stressingnya itu kayak gitu, mulai dari bikin trial balance, adjustment, terus kemudian apa ya, income statement, balance sheet, terus kemudian reversing dan closing lah ya. Itu yang tahapannya. Oke, nggak ada yang ditanyakan. Kalau sudah, saya izin untuk mencukupkan diskusi kita. Saya minta diskon waktunya karena nggak tahu ini saya agak desperate gara-gara hasilnya kemarin swabnya masih negatif, masih positif. Jadi ini masih masuk swab ketiga dan ya semoga mohon doanya kalian lah ya supaya hasilnya bisa lebih baik. Dan ya bukan apa-apa sih, dari sisi alhamdulillah dari sisi badan mungkin tidak ada kendala, cuman tetapi karena ada mandatori untuk bisa kemana-mana setelah negatif, itu yang kemudian jadi agak menyebabkan saya harus lebih lebih banyak pikiran, karena ini how to make it negatif itu jadi sedikit karena memang kondisinya enggak ya alhamdulillah enggak ada kendala, cuma memang ya nggak tahu hasilnya masih positif, jadi saya mungkin banyak makannya kurang banyak kali ya. Oke ya, terima kasih semuanya. Mohon doanya aja. Wah, terima kasih nih udah didoain, semoga sembuh ya. Terima kasih ya. Biar doakan semoga biar ya ini di foto kayaknya bagus ini Mas, biar saya lebih semangat gitu, untuk Baik, Pak. Iya, terima kasih buat semuanya karena ya kumpul dengan anak kalian kan membuat saya lebih fresh gitu, tidak hanya dengan kerjaan. Salah satu kenapa saya siap
untuk mengajar itu kan dengan kumpul anak-anak milenial kan, ya lebih membahagiakan saya lah, support kalian. Oke, terima kasih semuanya, surprise banget, semoga. Tapi jangan lupa saya didoakan ya, yang sholat, ya semakin banyak yang mendoakan semakin. Ya kita nggak tahu siapa yang diijabah doanya ya. Tapi saya mohon kalian yang lebih muda, yang mungkin lebih dosanya lebih sedikit daripada saya gitu. Jadi mungkin siapa tahu yang lebih terkabul daripada saya. Gitu. Terima kasih semuanya, sangat-sangat mengharukan buat saya sih. Terima kasih dari kalian. Oke, saya mohon doanya semuanya. Semoga pertemuan minggu depan saya bisa memberikan kabar yang negatif buat kalian. Oke, ya terima kasih semuanya. Terima kasih atas doanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Lekas sembuh. Terima kasih Pak. Sembuh Pak. Oke, saya tutup kelasnya. Izin minta Jangan diskon ya nangis, setengah Pak. jam ya. Iya Pak. Saya minta diskon setengah